Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda Zuminar Khadijah Muda, di mana tema pada malam hari ini adalah strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita membahas strategi bisnis Rasulullah pada malam hari ini? Jadi, setelah sekian lama Khadijah Muda bersama Hijrah Emas menjalankan bisnis emas gitu ya bersama distributor dan reseller. Nah, kita ingin kembalikan lagi ke awal. Sebenarnya sih apa sih tujuan kita berbisnis? Terus bagaimana sih supaya bisnis kita ini membuat kita semakin dekat dengan yang menciptakan kita? Jangan sampai tadinya niat kita bisnis itu supaya bisa dekat dengan keluarga, supaya semakin bisa lebih banyak ibadahnya, terus juga supaya semakin dekat dengan Rob, tapi ternyata malah tidak sesuai. Nah, mari kita sama-sama menge-charge lagi iman kita, terus kita sama-sama refresh lagi niat kita, lalu mungkin kita sama-sama pause dulu gitu ya, dari lari-larian bisnis kita atau lari-larian ikhtiar kita pause dulu malam hari ini kita duduk bersama di sini, kita belajar, kita ikut kajian. Nah, semoga dengan kehadiran kita semua di sini menjadi berkah dan membuat bisnis kita semakin penuh dengan keberlimpahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, kita mulai dulu dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah ada 18 orang yang bergabung ya. Bersama saya ada 19 orang. Sebelumnya saya mau tanya dulu di sini yang hadir, apakah ada yang baru pertama kali atau sudah pernah hadir semuanya? Sudah pernah ikut Zoominar kita atau baru pertama kali hadir? Nah, Sudah di sini pernah, ada sudah pernah. sudah pernah. Nah, kalau yang baru pertama kali apakah ada? Kayaknya kalau saya lihat dari namanya, semuanya ini yang sudah sering hadir ya, sudah istiqomah hadir. Alhamdulillah. Nah, terus siapa yang udah tahu siapa pemateri kita malam hari ini? Kalau apa udah tahu ya tadi strategi bisnis Rasulullah. Jadi bagaimana kita bisa memiliki bisnis yang membuat kita kaya dengan harta yang berkah, tapi juga membuat kita semakin dekat dengan Rob kita, dengan agama kita. Siapa pemateri kita? Ada yang sudah kenal? Ya, benar sekali ya. Materi kita malam hari ini adalah Ustadz Ihsan Septiadi. Ustadz Ihsan Septiadi ini sekarang lagi di perjalanan ya. Beliau sedang di Baitullah, safar, sedang beribadah, sedang menjadi teman perjalanan umroh, jamaah-jamaah umroh. Nah, jadi saya memanggil beliau untuk menceritakan bagaimana beliau bisa membangun bisnis, lalu juga bagaimana beliau akhirnya Allah izinkan kita berada untuk bisa berangkat bolak-balik ke Baitullah setiap bulan. Nah, kira-kira ada nggak nih di sini yang penasaran atau pengen tahu apa sih rahasianya Ustadz Ihsan Septiadi dalam menjalankan bisnisnya? Bisnisnya jalan, tapi beliau juga tetap jalan-jalan, bahkan jalan-jalannya juga jalan-jalan ibadah. Nah, ada nggak di sini yang pengen tahu atau ada nggak yang pengen mengikuti jejak, pengen banget seperti itu, gimana ya caranya? Ada? Nah, tulis di kolom komentar saja ya kalau tidak bisa di open mic-nya. Ada. Nah, ada Kak, makanya saya ikut Zoom ini gitu. Makanya saya ikut live ini. Oke. Nah, alhamdulillah ada. Nah, ya Bunda Bang Kakak, sekarang saya mau cek dulu ya Ustadz Ihsannya sudah ready belum? Ustadz Ihsan, Assalamualaikum. Ustadz Ihsannya sudah ready Kak? Oh, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi di mana Ustadz? Bajunya kayak lagi baju di ya. lagi perjalanan menuju Jeddah, mau pulang ke pulangan umrah hari ini, insyaallah.
Masya Allah. Semoga perjalanannya lancar juga semuanya selamat. Orang-orangnya, jamaahnya, koper-kopernya, barang-barangnya semuanya Allah lindungi ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Amin. syukron ya kepada Ustadz Ihsan. Sedalam perjalanan pun masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kami semua yang ada di sini. Nah, ayah bunda bang kakak, sebagai adab kita dalam menuntut ilmu, jika tidak ada halangan, boleh dibuka kameranya. Nah, boleh disiapkan alat tulisnya atau disiapkan catatan handphonenya. Ada Bunda Jumarsi itu yang selalu on gitu ya. Bunda Sudarmi juga sudah. Terus ada Bunda Syamsiah. Nah, yang lain kalau jika ada halangan tidak apa-apa ya jika off kamera. Nah, kalau begitu tanpa saya memperpanjang lebar karena kita juga waktunya terbatas, takutnya Ustadz Ihsan harus berangkat lagi. Jadi saya langsung persilahkan saja kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri qudatan min lisani fahu qawli. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa la taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Bunda Jumarsi, Bunda sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. dan para saudara sekalian juga ada my brother Reski Nurrifan ya. Revan, Kang Yono, Bunda Suti yang Bapak Gunarjo yang sepertinya setiap kajian always hadir ya. Masya Allah Pak Gunarjo. Bunda Puji Astuti Iya Pak Kudus. Ustadz, terima kasih. Iya, saya tuh merhatiin terus Pak Bapak Gunarjo nih. Mahmuda, Ajas, Ita, Imam, Bapak Ujang Bogor, Nurbatin, Zayan, dan semuanya ya. Ada Bunda Heti, Bunda Rusmina. Jadi gini abang sekalian, saya dalam perjalanan ini kepulangan, bukan keberangkatan, kepulangan umroh ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Jadi ini umroh yang kesekian dan kita bersama jamaah total 53 jamaah dan Masya Allah di antara kita ada yang Down syndrome ya. Nah, perkenalkan saya Ihsan Septiadi dan hari ini kita akan membahas tentang strategi bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, abang boleh sekalian, gini, manusia yang paling sempurna itu siapa? Ya, manusia paling sempurna yang dibimbing Allah langsung gitu ya. Kemudian manusia ini bahkan tidak punya dosa, maksum, terhindar dari dosa. Gitu. Kemudian manusia ini adalah azizun alaihi ma'anitum gitu ya. Jadi sangat menyayangi, sangat mencintai umatnya. Ya manusia bernama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dinobatkan sebagai teladan terbaik. Dalam salah satu kitab Sirah Nabawiyah dikatakan seseorang itu bisa disebut dengan teladan terbaik. Hanya ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, teladan terbaik itu adalah orang yang saat dia melakukan sesuatu, dia melakukan melebihi dari kapasitas manusia biasanya. Contoh, dikatakan teladan terbaik. Misal kayak Nabi Yunus SAW itu ketika beliau sedang sholatnya sampai-sampai membuat kaki beliau bengkak. Saya mau nanya abang kakak, pernah nggak kita sholat sampai kaki kita bengkak? Rasa-rasanya belum pernah ya. Tapi kalau main bola sampai kaki kita bengkak, iya gitu ya. Nah, tapi kalau sholat belum pernah. Tapi ada seorang manusia yang dijamin masuk surga. Kemudian manusia ini juga apa namanya eh sangat luar biasa gitu. Sampai-sampai beliau sholat mencontohkan gitu ya. Sholat lalu kakinya bengkak. Nah, ini adalah di atas rata-rata. Itu baru memenuhi syarat teladan terbaik. Yang kedua, siapa eh, teladan yang kedua yang disebut dengan teladan terbaik? Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan teladan terbaik adalah karena salah satunya beliau meninggalkan tanda kutip tega gitu ya,
meninggalkan sang anak, sang istri gitu yang sangat disayangi di satu lembah, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa di sana, ditinggalin gitu. Sekarang saya mau nanya, manusia mana yang mampu meninggalkan anak-anaknya seperti itu? Nggak ada rasa-rasanya gitu ya. Ya kayak sekarang aja misalnya saya ninggalin istri saya di rumah itu aja kepikiran. Ninggalin anak di rumah itu aja kepikiran gitu. Ini nggak meninggalkannya di tempat yang tandus, nggak ada apa-apa. Kemudian datang-datang tiba-tiba langsung minta Ibrahim Ibrahim ini diperintah untuk menyembelih anaknya lagi. Dan dilakukan. Nah, ini baru disebut dengan teladan terbaik. Nah, abang kakak benar sekalian, sekarang dalam berbisnis, ya ternyata Rasulullah SAW itu ada juga teladan terbaik bukan hanya dari sisi rumah tangga, bahkan dari sisi keluarga, tapi dari sisi berbisnis. Dan kita tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu apa namanya pernah bangkrut gitu dalam berdagang. Justru ketika dia membawa dagangan dari Siti Khadijah gitu, dibawa ke Syam, malah makin untung, makin untung, makin untung, makin untung, makin untung. Sehingga nanti dalam perjalanannya Siti Khadijah ini tertarik kepada seorang pemuda yang sangat cakap, yang sangat piawai di dalam semua aktivitas kehidupannya. Dan akhirnya beliau meminang gitu ya. Ada seorang wanita bangsawan, beliau dikatakan memiliki, kenapa Khadijah itu tidak berani kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan gitu ya. Atau para bangsawan lainnya meminang Khadijah, kenapa nggak berani gitu. Karena ternyata Bunda Siti Khadijah itu selain adalah orang yang terpandang, ya, beliau juga adalah uh, pemilik properti terbesar, salah satu pemilik properti terbesar di Mekah. Hampir 60% saat itu tanah Mekah itu adalah milik Bunda Siti Khadijah. Sehingga membuat beliau sangat disegani. Tapi Muhammad SAW muda waktu itu menaklukkan Siti Khadijah. Ya, sehingga Khadijah yang akhirnya meminang lewat pamannya Nabi Muhammad SAW untuk menikah gitu. Dan maaf ya, kemarin ada statement dari salah satu tokoh politik mengatakan Nabi Muhammad itu pengangguran. Itu salah besar. Tidak boleh dia mencela ya nabinya sendiri, Nabi Yunus SAW dengan kalimat-kalimat understatement seperti mengatakan nah, Muhammad adalah pengangguran dinikahi oleh Khadijah kaya raya. Itu nggak boleh. Nah, ini saya harus klarifikasi karena ini penting karena ini statement publik gitu. Itu tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad itu menikah. Waktu beliau menikah, harta dikatakan ya, kurang lebih itu 10 miliar rupiah apa 14 miliar rupiah. Itu adalah hanya untuk resepsi pernikahan saja. Berarti kalau dalam pernikahan saja 14 miliar atau dengan kurang lebih 100 ekor onta gitu ya. Ini orang kaya banget atau kaya biasa gitu. Atau bahkan dikatakan tadi pengangguran. Ini kan adalah sebuah pencelaan gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya juga pernah mendengar ada orang mengatakan tidak ada manusia sempurna. Even Nabi Muhammad SAW dikatakan bukan tidak sempurna gitu. Dia cuma dikatakan excellent. Itu saya marah banget betul gitu. Mendidih gitu. Masa ada seorang muslim rela merendahkan nabinya SAW sendiri gitu. Maka bang kakak hati-hati. Nah, apa yang mau saya bahas hari ini adalah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Yang pertama, Nabi SAW itu berdagang dan nanti akan mengajarkan para sahabat lainnya dengan yang namanya kejujuran. Apa yang pertama? Kejujuran. Dan nanti para sahabat lainnya juga akan berdagang dengan yang sama. Misal diambilnya. Dan saya pernah ketemu dengan orang, misalnya dia bilang gini, di Mekah ini ya. Jadi saya mau beli sajadah gitu, sajadah rodoh. Dia bilang, ini saya ngambil cuman 85 real gitu. Kamu mau ngasih saya keuntungan berapa, faedah berapa gitu. Saya bilang, saya mau ngambil 90 real. 90 real itu kan berarti keuntungan cuma 5 real. 5 real itu sekitar 25.000 gitu ya. Dia bilang, janganlah 25 real, janganlah cuma ngasih saya apa 5 real katanya. Saya minta 10 real aja katanya. Minta ridhonya, minta ikhlasnya, kasih saya keuntungan faidah sebesar 10 real. Jadi kita tuh tawar-menawar gitu. Dan kita tahu harga ambilnya adalah 85 real, dia ngambil keuntungan 10 real. Di saat itu saya kayak ingat gitu. Oh dulu Nabi Yunus itu berdagang tuh seperti itu gitu loh. Dia ngasih tahu harga dagang, harga modal berapa, dan dia minta keikhlasan dari si pembeli mau ngasih keuntungan berapa gitu loh. Ya. Nah, dan saya rasa di hijrah emas pun abang kakak juga kan tahu ada keuntungan distributor, ada keuntungan jadi reseller, ada keuntungan jadi dealer, ada keuntungan dan itu kan terbuka semuanya gitu. Bahkan di dalam satu table itu ada table buyback, ada table reseller,
end user dan lain sebagainya, terbuka gitu. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri perdagangan yang kelaknya akan diberkahi oleh Allah SWT, karena perdagangannya perdagangan yang penuh dengan keberkahan dan keterbukaan serta kejujuran, begitu loh. Nah, jadi yang pertama adalah kejujuran, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya Bang Kakak boleh sekalian Allah rahmati, yang kedua, gini, nanti kita lihat para sahabat itu adalah orang-orang kaya. Bahkan dalam salah satu kitab Siyasah Umar bin Khattab, kalau tidak salah gitu ya, itu dikatakan seorang Umar bin Khattab itu punya harta dalam satu bulannya ditransfer gitu kalau sekarang mah ya. Satu bulan itu beliau mendapat passive income begitu, dikatakan sebanyak berapa? 222. 222 itu apa? Hah? 222 miliar sebulan, ya. Kebayang antum ya? 222 miliar sebulan itu adalah passive income atau pendapatan yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satu contoh kasus saja. Sekarang pertanyaannya, kenapa Umar itu tidurnya di atas pelepah kurma? Kenapa Umar hidupnya sangat sederhana padahal uangnya banyak gitu? Nah, ternyata begini Abang Kakak, ini konsepnya ya. Ketika kita kaya, pertanyaannya kemudian adalah kekayaan itu untuk apa? Banyak orang gini, salah nggak menikmati kekayaan yang halal? Nggak salah, nggak salah. Tapi sekarang kita ambil contoh. Nabi Muhammad adalah teladan terbaik. Dan nanti yang terbaik dari Muhammad adalah setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Nah, kita lihat apa dan bagaimana cara para sahabat ini bermuamalah dengan harta. Nah, kita ambil contoh kasus tadi. Contoh kasusnya adalah apa? Contoh kasusnya adalah bagaimana Umar bin Khattab ini berdagang, ya, mendistribusikan hartanya. Ternyata 222 miliar itu nanti uangnya masuk ke Baitul Mal. Lalu Umar hanya mengambil sebagian gaji dari Baitul Mal untuk keperluan sehari-hari. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Saya mau nge-share sebuah video. Ya. Saya pikir insya Allah kita masih punya waktu sekitar 10-20 menit lagi. Saya mau nontonkan sebuah video. Ini adalah contoh perdagangan yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan perdagangan ini dijaga oleh Allah SWT. Antum tonton video ini ya. Insya Allah antum akan dapatkan kebaikan dari menonton video ini. Ya, tenang saja nontonnya dengan minta hikmah dari Allah gitu ya. Dapat hikmah apa? Ada namanya seorang insinyur Salah Atiyah. Kita akan belajar kalau zaman itu ada Umar bin Khattab, hari ini ada kisah insinyur Salah Atiyah. Siapakah beliau? Mari kita tonton videonya. Udah kira-kira di layar antum udah muncul ya? Di layar antum ya? Ya, kita tonton ya. لا النينجا ما يوصل Oh, kena iklan. نينجا يجيب الزبدة Iklan نينجا Arab. تجيب نينجا تجيب كل شيء. Ini lagi di Arab, dapat iklan Arab ya. Sebentar. Oh, حملوا تطبيق أمازون wah, واستمتعوا saya baru بأحلى dapat الأسعار. iklan Arab nih. Oke, yuk kita tonton. Bismillah. Loading ya. Oke, kedengaran nggak suaranya? Alkisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Midghamir, Provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, Ini ya. sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, Kedengaran nggak suaranya? maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Miring. Meski tidak Gini ya, banyak berarti. terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Oke, gini berarti ya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut.
Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri. Kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1.000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Dapat sesuatu? Masya Udah ya, jelas. Allah, dapat Ustadz. Dapat apa? Kisah yang sangat menyejukkan dan semoga bisa terinspirasi untuk mengikutinya Ustadz. Nah, jadi ternyata kalaulah Umar bin Khattab dulu melakukan 1400 tahun yang lalu, bukan berarti zaman ini nggak ada. Zaman ini itu sudah ada, abang kakak muda sekalian. Maka kami di Masjid Al-A'raf Mulia, di Khadijah Muda, ya, bagaimana caranya Khadijah Muda ini atau emas gitu ya, itu mensupport dakwah gitu loh. Ya, mensupport dakwah. Dan hari ini, nih, ada Bunda Sri Wahyuni Lampung, ada Bunda Jumarsih yang dari awal betul saya lihat ya, yang saya kenal. Bunda Suaibatul Aslamiyah juga dari awal betul ya. Nanti menyusul ada bunda-bunda lainnya. Tapi yang
3 orang nama tadi yang saya sebutkan yang saya kenal dari awal gitu. 1 tahun lalu saat kami membangun yang namanya Al-A'raf Mulia, ya itu belum ada apa-apa. Nah itu tuh disupport dari emas, disupport dari bisnis Khadijah Muda. Jadi hampir sebulan tuh sekian puluh juta gitu. Itu hanya untuk support dakwah. Dan hari ini abang kakak ibu sekalian, Allah izinkan. Emang betul ya pada akhirnya. Ketika bisnis itu dipakai untuk membesarkan agama Allah, maka Allah langsung yang nanti akan membesarkan bisnis tersebut. Saya ulangi ya. Ketika sesuatu bisnis itu dipakai untuk membesarkan agama Allah, maka Allah sendiri yang turun tangan langsung untuk membesarkan bisnis tersebut. Gitu ya bang kakak ibu sekalian ya. Dan Allah izinkan gitu. Banyak orang yang membersamai hari ini, nih rata-rata ada santri gitu ya. Ada pengusaha gitu. Tapi ternyata mereka juga tidak luput gitu. Ada yang support dakwah kita di Masjid Al-Araf Mulia. Kemarin ada transfer 5 juta, 5 juta. Saya nggak ingin sebut namanya. Tapi beliau ada di sini. Jazakumullah khairan katsira gitu ya. Insya Allah Allah yang mencatat ya. Kita doakan selalu gitu ya. Nah, dan perlahan gitu. Visi misi membangun sebuah lembaga pendidikan berbasis masjid gitu ya. Ada yang namanya LPBM, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid gitu ya. Kita punya Al-A'raf Mulia, ada Rumah Tahfiz Al-A'rafnya, ada jadiahquran.com-nya gitu ya. Itu ternyata makin ke sini makin sangat jelas visi misinya, makin sangat jelas bangunannya gitu. Kita ada lahan yang sedang kita bebaskan hari ini dan perlahan bahkan termasuk cepat begitu. Allah izinkan, Allah hadirkan. Hari ini kita bahkan punya pondok. Dulu kita mimpi gini, kita pengen punya santri, pengen punya pondok gitu. Sampai datang berapa ustadz ke rumah kami, bilang, Ustaz Ihsan, bangunlah pondok, rekrutlah santri. Saya bilang, semua ustadz punya mimpi yang sama, pengen punya lembaga pendidikan, pengen punya santri. Tapi mungkin belum saatnya. Dan antum tahu sekarang, di Ambok Tinggi kita udah ada santri mukim 2 orang perempuan. Lalu kemarin di Jalan Petani, yang tempat Al-A'raf Mulia itu, ada santri laki-laki 2 orang. Dan hari ini, atas izin Allah, dari bisnis emas gitu ya. Dan dari banyaknya teman-teman yang Allah hadirkan membersamai dakwah ini, kita sudah bangun pondok ikhwan akhwat 2 orang, walaupun baru 2 orang yang perempuan, 2 orang akhwat ikhwan, tapi ini kan ada progres yang nyata gitu. Nah, mimpi kami setiap nonton Insinyur Sholah Atiyah adalah kami pengen seperti beliau, mengikuti jejak beliau. Dan saya pengen mengajak abang kakak, para pengusaha yang hadir di malam hari ini juga, ayo sisihkan hartanya, masukin ke Baitul Mal, yang nanti Baitul Mal itu akan menjadi distributor kebaikan. Karena bisa jadi kalau kita sendiri yang mendistribusikannya, kita nggak banyak dapatnya gitu loh. Nggak bisa banyak orang yang bisa kita sentuh. Tapi kalau ini kita collecting dalam satu Baitul Mal gitu ya. Kemudian Baitul Mal ini, misalnya di sini ada berapa orang? 67 orang. Bayangin ya, let's say bayangin 67 orang 1 bulannya Allah kasih kekayaan bersih misalnya dari keuntungan jualan emas misal begitu 10 juta per bulan. Amin dulu nih. Amin. Ini mumpung saya lagi di Baitullah gitu. Lagi dalam perjalanan safar gitu ya. Setiap orang di sini Allah kasih keuntungan bersih 10 juta minimal. Oke. Sebentar abang kakak kita kumpul sekarang nggak apa-apa Ustadz. Saya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Saya harus berangkat ke Jeddah. Nah kemudian dari 10 juta itu antum sedekah 1 juta aja. Berarti kalau misalnya di sini ada 68 orang, sedekah 1 juta. Misalnya kita collecting, kita kumpulkan dari satu tempat, Baitul Mal Al-A'raf Mulia misalnya gitu ya. Nah, berarti akan ada 68 juta. Antum kebayang nggak? 68 juta itu, kalaulah satu santri makannya, biaya segala macam kehidupannya ada 1,5 juta. Bulatin deh 1 juta deh misalnya. Berarti kita akan bisa punya 67 santri. Nah, 67 santri ini ngafal Quran, 67 santri ini belajar dan lain sebagainya, berarti apa? Akan ada begitu banyak kebaikan yang bisa terdistribusi kalau kita collecting. Tapi beda kalau kita sendiri-sendiri. Kedengaran suara saya masih ya? Ini ada telepon dari Mutawif, saya harus bergerak segera, tapi saya selesaikan dulu aja deh. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya antum 1 juta ke orang ini, 1 juta ke sana, nggak kumpul dia. Dia nggak akan menjadi sebuah kekuatan ketika tidak berjamaah. Bukan cuma manusianya, bukan cuma bisnisnya, tapi termasuk uang distribusinya pun harus dikumpulkan agar menjadi sebuah kekuatan abang kakak ibu sekalian. Dan itu yang terjadi kepada Insinyur Sholah Atiyah. Bagaimana seorang Insinyur Atiyah ini menjadi teladan bagi orang lain untuk menginfakkan hartanya fisabilillah,
kemudian ternyata mengajak banyak orang lain laginya untuk juga infak fisabilillah, sehingga apa kalimat yang saya sukai dari situ? Sehingga bebaslah kemiskinan dari daerah tersebut, hilanglah kemiskinan dari daerah tersebut. Ya Allah, pendidikannya dapat, kemiskinannya hilang, para janda disantuni, diberi nafkah, ya. Kemudian yang lain-lainnya diberikan pendidikan yang layak, dibangun stasiun, dibangun universitas. Itu ketika kumpul jamaah gitu. Nah, yang ketiga abang kakak, iya lebih dekat ya. Jadi dakwahnya berjamaah gitu. Maka yang ketiga abang kakak, saya mau ngajak ini terakhir sebelum saya tutup. Yang terakhir adalah mari kita pelajari Al-Quran. Karena Rasulullah itu berdagang, Quran turun kepadanya, diamalkan Quran makin makmur. Yang para sahabat gitu juga, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ini semua berjalan di atas jalan Quran. Maka hanya mereka yang berjalan di atas Quran, hanya mereka yang mempelajari Quran yang akan Allah berikan insight, berikan kecerdasan. Saya suka bilang begini, bukan karena kita pintar kemudian kita dibuat hafal Quran, tapi karena kita ngafal Quran, kita berjuang untuk Quran, maka Allah bikin kita pintar gitu. Nah, kami di sini ada program jadi hafizquran.com. Nah, ini Bunda Sri Wahyuni, Bunda Jumarsi itu udah gabung ya, Bunda Wahyuningsi Samsiah udah gabung ya. Nah, bagi bunda-bunda lain yang belum gabung, saya pengen ngajak gitu dalam perjalanan safari dakwah safari ini, saya pengen ngajak abang kakak, yuk join bareng, ngafal Quran bareng, belajarin Quran bareng di jadihafizquran.com. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan belajar banyak hal, bukan hanya sekedar belajar Qurannya, tapi bagaimana belajar berbisnisnya, bagaimana berdakwah secara berjamaahnya. Kita akan mempelajari kehidupan-kehidupan sehingga kita punya kebermanfaatan bagi umat orang lain gitu loh, bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berjamaah. Sepakat gak kira-kira? Ya. Jadi tahapannya adalah kita ikuti teladan Nabi. Nabi itu gimana dagangnya? Jujur. Kemudian yang kedua, untuk dakwah, untuk orang lain, kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa istiqomah di atas jalan itu. Kalau kita tidak berquran, maka saya ajak abang kakak yang reseller, yang distributor, yuk ngafal Quran di jadihafizquran.com. Sudah ada kurang lebih 600 orang yang bergabung sekarang. Kayak bunda-bunda yang pernah gabung lalu keluar, nggak apa-apa, masuk lagi aja, nggak usah malu gitu loh. Kita akan belajar bareng tahsinnya, tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan lain sebagainya. Gabung di Jadi Hafiz Quran sekarang. Dan itu free biaya pendaftaran gitu loh. Hanya ada infak saja. Dan infak itu nanti kita collecting juga. Untuk apa? Untuk dakwah Masjid Al-Arab Mulia. Balik lagi abang kakak. Ini namanya dakwah berjamaah. Dan antum bayangin, antum gak akan pernah kebayang bahwa dari infak antum, bahwa dari bisnis antum, dari keberjamahan ini akan lahir sebuah peradaban Islam yang kelak para generasi-generasi anak-anak di masa depan, mereka akan mengerti agama dengan baik insya Allah. Mungkin itu dari saya, sudah ditelepon 2 kali, dan saya harus berangkat sekarang. Sayang banget, saya pengen ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya, tapi saya nggak bisa. Saya kembalikan kepada Kak Gelis atau Kak Niken. Saya pamit ya, dan doanya hari ini kami berangkat, besok kami ke Kuala Lumpur dulu gitu. Jadi, barakallahu fikum, sampai jumpa di jadihafizquran.com, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih ya. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Ihsan Septiadi tentang kisah Insinyur Solah, di mana beliau itu memberikan 10% dari keuntungannya itu kepada Allah. Nah, lalu dari situlah ternyata bisnisnya semakin besar dan semakin menguntungkan. Nah, jadi ya Bunda, semalam ini sebenarnya selain dari materi dari Ustadz Ihsan tadi, saya juga sebagai owner dari Hijrah Emas dan Khadijah Muda ingin mengajak ayah bunda abang kakak semuanya bahwa kita di sini bukan hanya sama-sama mencari peluang penghasilan tambahan yang berkah, tapi bagaimana caranya agar komunitas ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Nah, makanya tadi kata Ustadz Ihsan, jangan cuma jago jualan, tapi juga harus jago Quran. Join di jadihafizquran.com. Nah, sebelumnya saya izin untuk putar video ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak
bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Nyawi urusannya. Bagus kan tak dikelai sana di sakit dia salah kita dan deh. Apa yang di Balinya pokok kayak gitu Masya ha. Allah. Yo. Ada orang lambat ngomong nih. Nah, itu ya tadi jadi hafizquran.com itu kita belajar Quran. Jadi setiap Senin itu kita belajar tahsin, makhorijul huruf, terus juga tajwid. Terus kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Lalu kalau setiap Rabu itu kita murojaah sama-sama juz 30. Nah, lalu setiap minggu malam itu kita kajian tadabbur Quran bersama Ustadz Ihsan. Nah, ini dia video ntar ya. Satu lagi. Alam nashrah laka sadrak rok. Sama juga di shinnya, shin sama ha juga di udaranya dialirkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari segi panjang pendeknya alhamdulillah lancar sekali Bunda. Masya Allah Bunda, silakan besok. Nah, itu dia tadi gambaran kelasnya. Jadi, nanti kita semua akan mendapatkan musrifah atau musrif. Kalau laki-laki dapatnya musrif, kalau perempuan dapatnya musrifah, kita akan setoran hafalan Quran kita kepada beliau melalui video call, voice note, gitu ya. Lalu nanti diperbaiki. Nah, nambah hafalan, perbaiki bacaan Quran. Ini sebenarnya yang ingin saya ajak kepada ayah bunda bang kakak semuanya, distributor dan reseller. Karena kalau saya cuma ngajak bisnis, saya cuma ngajak muamalah, kalau tidak menguntungkan lagi, atau kalau kayaknya ada yang lebih baik, atau misalnya nanti ketemu lagi dengan bisnis-bisnis yang lain, maka sampai segitu aja hubungannya gitu. Maka dari itu saya nggak mau hubungan kita ini hanya sebatas di muamalah saja, tapi kita ini bisa berhubungan sampai ke surga. Kalau bisa nanti ketemu lagi, kumpul lagi di surga gitu ya. Nah, makanya kita Masya mengajak ayah Allah. bunda bang kakak semuanya untuk ikut belajar di jadihafizquran.com. Siapa nih yang mau ikut belajar? Coba komen di kolom komentar ya. Kalau yang udah tadi kayak kata Ustadz Ihsan ya, ada Bunda Jumarsi, terus juga ada Bunda Wahyuningsi, Bunda Syamsia, Bunda Sri Wahyuni. Istiqomah terus ya semuanya ya. Masya Nah, Allah. terus ini dia, ada promonya nih. Khusus untuk ayah bunda abang kakak yang mau ikut belajar, itu nanti silahkan daftar. Dan karena kita dari Hijrah Emas, maka kita bikin promonya belajar Quran dapat emas 24 karat. Nah, kalau di sini ada yang sudah gabung, boleh kalau mau mengajak suaminya, terus juga mau mengajak anaknya atau menantunya. Jadi yang didaftarkan melalui ayah bunda abang kakak itu nanti mereka dapat satu keping emas 24 karat untuk yang daftar melalui teman-teman distributor atau reseller ke nomor yang ada di kolom chat ini ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya ayah bunda abang kakak mau ikutan, silahkan hubungi nomor chat yang sudah saya tuliskan di kolom komentar. Lalu setelah itu saya juga ada satu informasi lagi, ini khusus untuk distributor dan reseller yang di Pontianak. Nah, insya Allah tanggal 14 November 2024 kita akan adakan kopdar. Nah, jadi nanti yang ada di Kalimantan, kalau bisa kita nanti kumpul di Pontianak di Rumah Tafiz Al-Araf Mulia, Jalan Petani, Gang Harapan 6. Nanti kita di sana akan belajar emas, silaturahmi pastinya, terus juga makan-makan. Dan kita akan belajar gimana caranya agar bisnis emas kita semakin berkembang lagi gitu. Jadi untuk yang ada di Kalimantan sayang banget kalau tidak hadir. Karena tanggal 14 itu kita semua personilnya lengkap. Ada saya insya Allah, terus juga ada Kak Elisa,
CS khusus distributor. Lalu ada Kak Niken, karena Kak Niken tanggal 14 itu perjalanan ke Pontianak. Nah, nanti kita akan adakan juga di Tangerang, insya Allah, kalau pas saya ada jadwal ke Tangerang ya. Ditunggu saja, insya Allah. Baik, mungkin itu informasi malam hari ini. Jadi buat yang sudah bergabung, jangan lupa ajak ayah bundanya, terus ajak menantunya, terus ajak sahabatnya, tetangganya, suaminya, anaknya gitu, agar semuanya ikut sama-sama belajar Quran. Dan semuanya juga ikut sama-sama teredukasi dan belajar emas gitu. Nah, lalu yang ada di area Kalimantan, jangan lupa untuk hadir di agenda Kopdar Belajar Emas bersama Hijrah Emas di hari Kamis tanggal 14 November. Mungkin itu saja malam hari ini ya, karena Ustadz Isanya juga sudah perjalanan lagi. Terima kasih kepada ayah bunda bang kakak yang sudah hadir. Dan karena saya yang paling banyak bicaranya, saya juga insya Allah paling banyak salahnya gitu ya. Masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran ya ayah bunda bang kakak untuk semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Syukran kasiran Ustaz. Sama. Saya izin pamit ya kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gelis. Ya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, barokallah. Allah.